Everyone open gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMA Budi Warman 2 Jakarta. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Selamat pagi Pak Tugina. Selamat pagi, Mister. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah sehat, Mister. Pak Erik. Alhamdulillah. Baik, podcast SMA Budi Warman 2 Jakarta. Hari ini saya kedatangan tamu dari pembina OSIS nih dua-duanya nih. Hari ini kita mau bicara nih Pak Tugina. Kita mau ngobrol-ngobrol Pak Erik tentang kesiswaan di sekolah. Ya. Tapi sebelumnya saya boleh dong ngasih tahu bagaimana atau siapa gitu ya dari Pak Tugina. Pak Tugina udah berapa lama Pak di Budi Warman Pak? Alhamdulillah, Mister. Pertama saya sendiri masuk ke Budi Warman dari tahun 1994 ter. 94. Kurang lebih hampir 30 tahun ter. 30 tahun. Betul. Mungkin Pak Erik belum lahir. Belum lahir saya. Belum lahir ter. Kalau saya lahir 98. berarti sekolahnya sebelum itu ya berdirinya. Betul. Sekolah 1992 ter. 92 di sini. Betul. Saya masuk ini alhamdulillah waktu itu baru kelas 2 ter. Oh, hanya kelas 2 Kelas saja. 2 baru 1-2 bisa meluluskan 1 dan seterusnya sampai sekarang ter. Baik. Alhamdulillah sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Untuk mapelnya ngajar apa, Pak? Alhamdulillah kami atau saya pribadi olahraga waktu itu. Olahraga. Karena guru-guru berganti terus menjadi penjasorkes, penjaskes. Sekarang PJO kader, sama saja. Hanya berganti namanya Betul aja. nama. Baik. Kalau Pak Erik sendiri bergabung dengan Budi Warman? Oke, saya sebenarnya masih baru, Mister ya, masih terbilang cukup baru. Saya bergabung ke Budi Warman itu tahun 2021. 2020, wah baru ya? Baru, sama saya sangat baru lah, kita belum, ya sekitar 3 tahunan yang lalu. Iya. Mungkin pada saat pandemi COVID. Jadi teman-teman, para pendengar podcast SMA Budi Warman 2 Jakarta, Bapak yang ada di layar ini adalah para pembina OSIS. Pembina OSIS 1 Pak Tugina, Ya. pembina OSIS dengan Pak Erik. Baik, kita masuk ke pembina OSIS nih. OSIS itu kenapa harus ada Pak? Kan sekolah ya sekolah aja gitu loh. Kenapa harus ada Pak? Baik, bisa langsung jawab. Monggo. Baik, OSIS. OSIS adalah merupakan suatu organisasi di sekolah. Wajib harus ada. Kenapa? Baik, OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Artinya organisasi yang berada di sekolah tersebut. Siswa adalah anak atau pelajar subjek didik di sekolah tersebut. Intranya sekolah tersebut kita, orang lain tidak boleh masuk kita. Internal. Dan sekolah adalah tempat untuk anak-anak, tempat belajar menuntut ilmu. Kenapa harus ada Pak Erik? Karena sebagai penggerak sekolah, salah satunya. Kan kita di lingkungan pendidikan. Yang kata didik adalah anak-anak. Tentunya untuk melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan sekolah, kita memberikan ruang untuk anak-anak berkreasi dan membuat sebuah kegiatan atau sebuah agenda, sebuah program. Nah, itu kita wadahi dengan namanya adalah OSIS, seperti itu. Kalau Pak Tugina berkecimpung di OSIS sudah berapa tahun? Alhamdulillah sekali lagi dari pimpinan dari awal masuk waktu itu Pak Setera, halo, insya Allah sehat-sehat terus. Dari awal jadi alhamdulillah dari Pak Pujianto kepala sekolah pertama, insya Allah sampai sekarang Sekarang udah kepala sekolah yang ke? Sudah Pak Pujianto, Pak Marjuki, Pak Pardi, jadi udah ketiga ini Ketiga. Dan kami pribadi masih dipercaya untuk pembina OSIS. Mengapa demikian? Ya katanya terus karena sekolah maju, salah satunya OSIS tadi. Kita banyak kegiatan di luarnya, di samping akademiknya bagus,
ekstranya juga bagus di bawah OSIS Mister. Berarti Pak Tugina sejak bergabung Budi Warman sudah dipercaya oleh 3 kepala sekolah. Betul. Gitu ya. Iya. Baik, kalau Pak Erik gimana? Kalau saya sebenarnya setelah menjadi guru di tahun 2021, saya baru menjadi pembina OSIS di tahun 2022. Setahun baru langsung dipercaya tuh. Saya Langsung berpartner dengan Pak Tugina. Pak Tugina. Baik, untuk OSIS sendiri gimana? Apakah ada di Budi Warman? Apakah ada dari awal Pak Tugina pegang sampai sekarang apa ada perubahan yang signifikan atau apa nih? Gimana? Baik. Coba cerita. Kalau perubahan pasti ada, tentu yang positif anak-anak kami alhamdulillah dari Gen 1 sampai sekarang, apalagi semenjak ya pertama itu tidak ada sebutan atau sebuah perkumpulan, anak-anak menyebutkan Spekta. Itu dari tahun 2012 Sekarang namanya Spekta, bukan OSIS. Ya artinya Sebutan punya internal ya? semangat internal. Oh iya, jadi Internal. punya Betul. nama sendiri kebanggaan. Betul, ya, Dan. gitu. Iya. Kalau perbedaannya apa nih? OSIS ketika Pak Tugina baru masuk dan menjabat, lalu sekarang OSIS yang punya nama sendiri Spekta. Baik, untuk perbedaan tentu ada. OSIS yang pertama ya namanya OSIS saja, organisasi siswa intrasekolah. Seperti biasa anak-anak belajar samping akademik, di samping itu salah satunya OSIS merupakan ujung tombak sekolah. Apalagi sekolah kita swasta. Jadi banyak kegiatan, di dalamnya banyak ekstrakurikuler. Ya, di samping akademiknya kita menang juga di ekstrakurikulernya. Apalagi sekarang ada Spekta. Spekta dimulai dari insya Allah dari Kak Reja waktu itu tahun 2012 Sekarang udah gen yang Gen ke-13. 13 Pak ya. Sekarang gen ke-13. Gen 13. Betul. Untuk Spekta Pak Erik, artinya punya nama atau ada singkatan? Spekta itu sebenarnya singkatan dari Smart, People, Excellent, Trust, and Awesome. Smart Smart, People, people, Excellent. smart people, Excellent, excellent, Trust, trust, and Awesome. and awesome. Wah, luar biasa Yes, itu ya. betul. Gini, di OSIS itu kan mereka juga harus sekolah Pak, harus fokus dengan pencapaian nilai-nilai. Betul. Sedangkan OSIS di lain sisi harus bekerja membantu sekolah. Itu gimana Pak? Baik, Pak Rik. Silakan Pak Tugina. Baik, Peter. Untuk OSIS memang tugasnya memang berat, apalagi di sekolah swasta. Tapi alhamdulillah anak-anak begitu semangat, begitu istilahnya di samping belajar akademik, OSIS organisasi juga kepengen sekali. Sebagai contohnya, alhamdulillah, jadi anak kami yang gen pertama terus terang waktu itu Kak Reja diterima di perguruan tinggi Universitas Pajajaran di Bandung. Apa ada jalurnya masuk ke? Baik, waktu itu awalnya memang belum Ada. Jadi melalui tes UMPTN atau SBMPTN, alhamdulillah dia lolos. Tapi akhir-akhir ini, alhamdulillah sekolah kita karena sudah memenuhi syarat, akhirnya mendapat jalur undangan, Mister. Jadi Dari jalur Anda, perguruan tinggi banyak sekali. jalur undangan untuk ada juga dari OSIS. ketua OSIS juga ada. Oh, jadi pemirsa sekalian, ada masuk ke perguruan tinggi jalur Jalur ketua OSIS. Ketua Ketua OSIS. OSIS. Terbukti barusan tadi nih, Oh, 2024 Kak Dharma Kak Dharma di IPB. IPB. Alhamdulillah Baik. dia melalui jalur Ketua OSIS. ketua OSIS. Dan mungkin agak sedikit tambahan Mister ya. Saya sebetulnya mungkin kita berpikir bahwa kalau misal anak-anak berorganisasi ya, terutama OSIS, itu akan mengganggu pelajarannya. Tapi ternyata itu enggak. Bisa dipatahkan dengan anak-anak OSIS SMA Budi Warman atau Spekta. Di angkatan tahun ini yang lulus, dari mayoritas itu, dari 25 angkatannya Dharma ya, itu dia sebagian besar eligible.
Eligible. Ya kan, ini kan suatu hal yang biasa bahwa kita mematahkan Eligible artinya nilai mereka memenuhi syarat untuk undangan. untuk jalur undangan. Ini kan suatu Ini hal yang anak OSIS. Anak OSIS. Emang sesibuk apa OSIS itu? OSIS, saya menjadi pembina OSIS. Waktu itu kan kita, waktu saya masuk ke sekolah ini kan masih COVID ya. Kegiatan masih terbatas. Tapi setelah 1 tahun kemudian saya menjadi pembina OSIS, itu ternyata kegiatan kita, wah sangat luar biasa, Mister. Dari start MPLS, lalu nanti kita ada demo eskul, ada LDKPD, lah ada 17-an. Setiap event-event yang kita adakan itu sangat hektik sekali. Dan ini kan kita juga sering, makanya anak-anak itu baru selesai kegiatan ini, kita bikin kepanitiaan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Jadi sehetik itu. Dan hebatnya, di saat kegiatan kita padat-padatnya, di saat kegiatan kita sibuk-sibuknya, mereka masih menyempatkan waktu untuk belajar. Berarti kualitas individu anak-anak ini yang sangat luar biasa. Untuk manajemen waktu, di mana mereka harus bermain, berorganisasi, dan mereka memiliki namanya sebuah waktu untuk belajar. Dan itu dibimbing sama Bapak Tugina dan Pak Erik. Betul. Sesibuk apa sih mereka sehingga kok bisa ya Pak Tugina dan Pak Erik membina mereka dengan begitu banyak kegiatan, tapi nilainya pun tidak jatuh gitu. Gimana Pak? Baik, Mister. Terus terang, memang anak-anak ini memang hebat. Ya, untuk Bapak Ibu orang tua sekali lagi kami ya juga mohon motivasi lah, dorongan. Jadi masuk organisasi itu jangan sampai dengar-dengar mengganggu belajar. Tidak itu Pak. Tidak ya? Tidak. Jadi dengan dibuktikan semangat belajar, semangat berorganisasi dan bisa mengatur waktu. Terbukti tadi kata Pak Erik eligible. Dan di tahun ini pun ketua OSIS kita, Glory, dan wakil ketua OSIS kita, Karisa, itu ranking 2 di kelasnya. Ketua OSIS ranking 2 dengan segitu banyak kegiatan. Dengan segitu banyak kegiatan, dan banyak, wakilnya Pak. Pun sama, ranking 2. Dan Yang beberapa kelas teman-teman 10 juga. ya. Dan kelas 10 juga. Habibur Rahman, yang kelas 10, anggota OSIS, aktif di OSIS, dia mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Oke. Emang keuntungannya apa Pak masuk OSIS Pak? Baik, Silakan Pak. jadi banyak sekali Pak. Untuk Bapak Ibu orang tua juga sekali lagi, OSIS jadi merupakan suatu awal nanti kalau mau masuk organisasi di perguruan tinggi. Ini hanya kita sampaikan kepada anak-anak, yang pertama harus senang dulu, karena OSIS merupakan suatu perkumpulan anak-anak di sekolah yang tujuannya positif. Ya, sekali lagi tidak mengejar untung, tidak ada, kita mengejar pengetahuan, kebersamaan, organisasi. Jadi Begitu. sejak dini belajar berorganisasi. Betul. Oh, iya. Baik, bicara tentang pembina OSIS, berarti bekerja sama dengan kesiswaan dalam mendisiplinkan anak-anak. Kan sekolah Budi Warman ini terkenal dengan ikonnya itu Disiplin adalah kunci sukses adalah masa kunci depan. sukses. Nah, kedisiplinan apa yang pembina OSIS lakukan bersama teman-teman di OSIS? Baik, Pak Erik, maaf. Silakan. Pertama Pak memang kita sudah punya program kerja OSIS. Program kerja OSIS. Betul. Itu ada OSIS kan ada PPH, Ketua OSIS Umum, Wakil 1, Wakil 2, Sekretaris Umum, Sekretaris 1-2, Bendahara Umum 1-2, dan Sekbid. Sekretaris Bidang ada 10 Mister. Ini alhamdulillah bekerja semua, termasuk salah satunya kita ada jadwal operasi ke kelas-kelas atau razia ya. Razia. Banyak sekali apa yang kita Terus dirazia, memangnya ada penertiban gitu? Kita izin Pak Tugina menjawab. siap. Kita kembali lagi kepada moto sekolah. Moto sekolah itu kan dibuat, alasan sekolah ini dibuat lah, yang tadi Mister katakan bahwa disiplin adalah kunci sukses masa depan. Nah, berarti di sini anak-anak selain kita didik untuk pelajaran ya, kita didik juga secara karakternya, itu terutama disiplin sesuai dengan moto sekolah ini. Kita bekerjasama dengan OSIS untuk melakukan namanya sebuah, dan kesiswaan juga ya, untuk melakukan namanya sebuah razia. Kenapa perlu ada razia? Yaitu sebagai bentuk bahwa kita ini ketat loh. Kita ketat dan itu adalah suatu bentuk untuk disiplin.
Makanya kita rutin secara acak ya, karena kan razia kan bersifat rahasia ya. Secara acak kita melakukan secara teratur itu melakukan namanya sebuah operasi atau razia dari segi penampilan seperti ya pakaian yang mungkin tidak sesuai dan barang-barang yang tidak memang diperkenanan untuk dibawa ke sekolah. Nah itu kita razia. Ada nggak agreement antara sekolah dengan orang tua apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan? Baik, benar. Untuk peraturan sekolah, tata tertib sekolah sudah tercantum. Baik, jadi setiap awal masuk sekolah, calon siswa baru itu dari kami, dari anak-anak OSIS sudah kita buatkan tata tertib sekolah. Jadi rangkap dua, Mister. Satunya untuk di rumah, ditandatangani orang tua dengan bermeterai. Ya. Tata tertib sekolah meliputi banyak sekali, dari masuknya setengah 7 sampai pulangnya jam 3. Seandainya terlambat bisa ada sanksi dari guru piket dan sebagainya. Sanksi apa? Positif tentunya. Terus berikutnya dari pakaian. Kita udah tentukan dari Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi sudah teratur sekali untuk peraturan tertib tersebut. Baik, terus yang dirazia itu apa? Dirazia? Izin, Mister, mungkin ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman semua dan ke penonton. Mas Arjun, mohon izin, ada kertas dan yang tadi dibilang Pak Tidina, ya itu betul, sama barang yang dirazia. Tertib. Kalau ini ya, ini apa nih? Oke, ini saya jelaskan ya, Mister ya. Saya baca satu ya. Oke, jadi ini adalah sebuah peraturan sekolah yang wajib ditaati kepada siswa-siswi SMA Budi Warman 2 Jakarta. Oke, di sini ini kita berikan pada saat mereka MPLS. Jadi start dari awal. Mereka MPLS di hari ketiga kita berikan yang tadi Pak Tugina bilang, kita berikan 2 rangkap. Yang satu dipegang orang tua, yang satu diserahkan ke sekolah. Dan ini diserahkan ke sekolah, kita kelaminating bersama dengan tanda tangan orang tua bermaterai. Ya, di sini ada tanda tangan orang tua, tanda tangan anaknya dan materai ya. Iya. Ini materai, lalu kemudian tanda tangan orang tua. Dan ini adalah sebagai bukti legalitas ketika nanti orang tua tidak terima ketika misalkan anaknya dirazia. Contoh, kenapa anak saya roknya sepan kok ditindak? Kenapa anak saya pakai celana pensil ditindak? Kenapa anak saya bawa ini ditindak? Nah, kita tinggal tunjukkan ini, bahwa ibu atau bapak sebelum anak ibu secara resmi pada masih MPLS, belum memakai seragam putih abu-abu ya, dalam artian masih MPLS, kita sudah memberikan ini. Ibu, bapak tanda tangan dan pasti membaca ini. Dan jika ibu menggugat mengenai apa yang kita tindak ke anak-anaknya, berarti ibu mengkhianati dari hasil yang ibu tanda tangan ini. Yang disepakati. Yang disepakati. Makanya, tapi sih sejauh ini, Mister, alhamdulillah, orang tua itu ada yang menerima ya, tapi ada juga yang tidak. Tapi ini belum sempat keluar karena kita mendiskusikan dengan orang tua clear. Jadi ini dikeluarkan kalau mereka sudah deadlock lah istilahnya seperti itu. Jadi pemirsa, Bapak Ibu sekalian di rumah, ini adalah lembaran perjanjian, bukan perjanjian, ini lembaran aturan-aturan tata tertib siswa yang harus dilaksanakan ketika mereka ingin menjadi siswa aktif Budi Warman. Baik itu larangannya dan juga sanksi-sanksinya sudah tercatat di lembaran ini. Bagus sekali ya Budi Warman ya. Baik, kalau selama ini pelanggaran yang sering terjadi apa Pak Tugina? Baik, pelanggaran pertama untuk masuk sekolahnya pertama kan kita sudah sepakat di tata tertib 6.30 diusahakan sudah di sekolah, di kelas. Nah, ternyata anak-anak ya ada 1-2 yang terlambat. Ini ditangani oleh guru piket. Ya, di absen, di data. Ya pertama pagi ya, diberikan apa ya jogging atau lari-lari pagi di lapangan. Setelah itu baru diberikan kenapa, alasannya apa terlambat di data. Setelah itu baru ditelepon ke orang tuanya kenapa terlambat. Itu pertama. Terus berikut untuk seperti yang Bapak Erik sampaikan tadi, kita sering operasi ke kelas-kelas terutama pakaian, terutama sepatu, rambut dan sebagainya. Ini sudah kita jadwalkan, Mister. Sampai rambut diatur? Betul, rambut semuanya alhamdulillah. Seharusnya ada contohnya, rambutnya alhamdulillah
rapi sekali. Jadi rambut, pakaian, celana, sepatu juga. Betul. Misal contoh pelanggaran sepatunya. Untuk sepatu kita juga punya hari. Untuk red shoes, ciri khas Budi Warman, sepatu merah, atau red itu shoes. dipakai setiap hari Selasa dan Kamis. Waktu itu awal-awal setiap hari karena ciri khas, dan sepatu tersebut mencerminkan kita kebersamaan. Jadi tidak ada yang mahal. Jadi masyarakat tahu kalau bertemu dengan anak sekolah yang bersepatu merah itu anak Budi Warman. Budi Warman. Lama-lama namanya anak-anak, Pak, bosen Pak, makanya boleh pakai sepatu hitam Pak, atau yang lain. Nah, akhirnya kita rapat OSIS, akhirnya disetujui oleh kepala sekolah pimpinan. Jadi sekarang untuk sepatu hitam Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi ada variasi seperti itu, Ter. Kalau standar berpakaian yang kita tahu banyak dari orang tua ini juga mengeluh anak-anaknya berpakaian span, rok pendek, yang itu sebenarnya tidak boleh dikenakan oleh seorang siswa. Nah, kalau di Budi Warman? Kalau di Budi Warman jelas tidak boleh ya untuk menggunakan celana pensil ya, sekarang itu sedang tren mungkin ya, dan rok span itu sangat gitu ya. wah, cangcur itu suatu hal yang tidak boleh lah itu untuk dipakai di Budi Warman. Jadi dari segi penampilan benar-benar kita atur sebaik mungkin biar anak-anak tuh berpakaian selayaknya mereka seorang pelajar gitu, terlihat rapi. Kalau pakai celana pensil kan kurang lah, maksudnya seorang pelajar gitu pakai celana pensil kok kurang bagus lah. Tidak terlihat mencerminkan sebagai pelajar. Ya, apalagi kan perempuan ya, itu kan juga suatu hal yang repot ya kalau misalkan pakai rok span gitu. Selain pakaian, kira-kira informasi apa agar masyarakat bisa mendapatkan informasi apa aja nih yang nggak boleh dibawa dan apa yang bisa disita oleh Budi Warman? Baik, Pak Tigina, mungkin Pak Tigina dulu ya. Nanti saya Baik, menambahkan. tentu saja yang tidak diperbolehkan dalam belajar, salah satunya dari gesper, banyak gesper yang besar. Dikhawatirkan Ya, untuk tawuran. Tawuran, Apakah Budi Warman pernah terlibat tawuran? alhamdulillah tidak pernah Tidak sama pernah. sekali. Selama ini? Betul. Sebagai contoh dari Kapolsek Pasar Bo sering memberikan piagam anti tawuran kepada sekolah kita. Bentuk SMA. penghargaan. Sebagai apresiasi. Apresiasi. 32 tahun Betul. tidak pernah terlibat tawuran. Alhamdulillah. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Bisa membuat kondisi yang kondusif. Baik. Itu gimana? Pertama, memang kita dari Bapak Ibu guru, pimpinan, tentu saja sudah diskusi jauh-jauh. Memang awal sekolah kita, awalnya memang membangunnya susah, berat. Tentunya yang sudah saya sampaikan tadi 30 tahun, kami sudah mengawali. Artinya kompak, kunci kompak adalah memang bagus. Untuk itu mari kita tingkatkan lagi dengan Bapak Ibu guru yang baru mungkin. Karena apa? Sekolah kita swasta. Kalau nyaman, betah, kerasan, insya Allah masyarakat akan ke Budi Warman. Baik. Betul, Pak. Dan selain itu apa lagi, Pak Erik? Jadi itulah buah kedisiplinan ya, karena kita selalu rutin untuk melakukan razia, pemeriksaan sesuai dengan program OSIS. Jadi kita tidak memberikan tidak memberikan ruang untuk anak-anak. Jadi anak-anak jangankan berpikir membawa celurit ataupun senjata tajam ya, membawa hal-hal sederhana mungkin boleh diambil Mas Arjun salah satu contoh ini, contoh. Bawa ini. Iya, ada salah satu contoh barang yang menjadi Operasi, highlight lah ya, hasil yang operasi. sering banget menjadi persoalan kita nih. Jadi sederhana ini mungkin ya. Ini ya. Nah, Apa ini? ini yang saya kumpulkan. Mohon izin Mister dan Pak Tigina. Selama ya 1 tahun ke depan ini, 1 tahun ke belakang maksudnya ya. Di tahun 2003, Hasil operasi 2024 ketertiban siswa. ini yang menjadi salah satu hal kecil sebenarnya, hal sederhana ya. Tapi kita perhatikan, ini adalah make up ya, ada bedak,
lalu ada lipstick nih juga, dan lalu ada ya peralatan makeup yang Sampai ini pun dibawa ke sekolah. iya ini. Jadi hasil Untuk alis mata itu. ya, salah satu contoh dari hasil operasi yang kita sering temukan nih pasti ada salah satu. Sebanyak hasil- ini. Ya sebanyak ini selama 1 tahun misalnya 1 tahun ke belakang. Ya ini yang Apakah orang tua komplain? Artinya kan gini, ini kan dibeli dengan uang ya, entah itu uang dari anaknya atau dari orang tua. Ada atau tidak selama melaksanakan penertiban operasi, ada orang tua yang komplain? Oh jelas itu tentu ada. Ada ya? Saya selalu menghadapi beberapa orang tua murid ya bersama dengan Pak Tugina komplain, kenapa lipstik anak saya diambil, kenapa bedak anak saya diambil, kenapa maskara anak saya diambil. Saya jelaskan ke orang tua murid. Mungkin jadi informasi juga ya. Saya tidak melarang anak-anak itu berdandan, terutama yang perempuan. Tentunya kan kita sebagai seorang tua, maka juga sebagai orang siswa dan siswi, tentunya mereka tahu gimana sih selayaknya kita berdandan sebagai seorang siswa gitu atau seorang siswi gitu. Jadi jangan terlalu dandan berlebihan juga. Dan tidak boleh namanya peralatan makeup itu sampai dibawa ke sekolah kecuali ada kegiatan-kegiatan, mungkin kita ada demo eskul, mungkin nanti ada penampilan tari, boleh nggak kita pakai lipstick? Boleh, diperbolehkan. Tapi kalau pada saat hari-hari normal atau KBM seperti biasa, diperbolehkan untuk pakai makeupnya di rumah dengan standar atau toleransi selayaknya seorang siswi, dan peralatan itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Kalau dibawa ke sekolah dan ada razia, ya ini kita ambil. Seperti itu, Mister. Baik, saya menemukan di sini ada ya, siswa tidak diperkenankan memakai aksesoris, kalung, gelang dan sejenisnya. Apabila melanggar akan disita dan tidak dikembalikan. Ini juga bagian dari operasi. Itu juga bagian dari operasi. Kita kan melaksanakan sebuah peraturan yang sudah tertulis di situ. Termasuk tadi untuk apa hasil operasinya? Untuk gelang juga ada, tapi saya simpan di lemari lah itu. Saya ada simpan di lemari, kayaknya ada, enggak ada ya? Ada saya simpan di lemari itu juga. Ada sih beberapa seperti kalung, gelang ya, terutama kadang-kadang anak cowok juga suka pakai gelang gitu. Mungkin kalau perempuan ya kita tanya dulu nih, gelangnya gelang emas atau gelang cuman aksesoris. Kalau aksesoris tentunya akan kita sita gitu. Oh iya, ini ada ini gelangnya ya. Mohon maaf tadi saya agak lupa ini. Oh, ini gelangnya. Itu gelang yang kita sita, Mister. Nah, ini kan gelang aksesoris ya, yang biasa dipakai, mohon maaf ya, untuk nongkrong biasanya ya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita sudah tertulis di peraturan ya, untuk main, untuk nonton biasa anak-anak atau nongkrong. Nah, ini untuk kita amankan juga kita. Seperti itu, Mister. Berarti memang Budi Warman ingin memberikan kesan bahwa pelajar tidak hanya dari kecerdasannya, tapi penampilannya juga harus menjadi seorang pelajar. Baik. Itulah yang diamanahkan oleh SMA Budi Warman. Lalu kemudian kalau output dari hasil kedisiplinan itu apa, Pak? Baik, banyak sekali, Mister. Output atau hasil. Salah satunya mungkin ada tahap dari kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3. Alhamdulillah naik semua dengan prestasi nilai baik. Terus yang terbaik adalah output kelulusan pertama lulus 100%, dan kedua bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan untuk kedinasan dan polisi, tentara dan sebagainya. Untuk tahun ini saja 2024 anak-anak kami sudah 34 di perguruan tinggi negeri. 34 hasil sementara. Dan akan bertambah. Dan akan terus bertambah. Terutama yang kedinasan kita juga masih menunggu informasi ya. Polri TNI itu kan masih belum pengumuman fix ya. Itu masih kita menunggu. Di samping itu, disiplin merupakan nggak di sini saja. Nanti akan dibawa sampai ke masyarakat, sampai ke lingkungan ke depannya terus. Berarti Budi Warman betul. Karakter disiplin. Kalau untuk input, apakah Budi Warman mengalami kesulitan dalam mendidik anak-anak yang masuk ke Budi Warman dari berbagai macam karakter,
Betul itu. budaya, gitu ya. Apakah ada kesulitan dalam ini? Baik, Silakan. baik. Silakan. Mungkin pasti ada benar. Bicara tentang sosok pembina OSIS yang bekerja sama dengan siswa untuk membuat karakter disiplin bagi mereka. Betul, memang ya latar belakang anak dari SMP kan berbeda-beda. Dari SMP negeri, SMP swasta. Tentu saja kita sekolah Budi Warman juga harus tidak boleh pantang menyerah. Ya karena apa? Terus terang zamannya beda. Ya kita perlu kesabaran dan perlu ketekunan. Dan terus terang kedepannya insya Allah Budi Warman tetap bersatu, insya Allah jaya dan selamanya. Amin, amin. Ya, Amin. amin. Kalau pesan dari Pak Heri. Mungkin saya sebagai seorang guru ya tentunya harus memiliki ruang sabar yang sangat luas. Tentunya sebagai pembina OSIS juga memiliki tantangan dengan anak-anak mungkin yang agak sulit untuk diatur. Tapi Gitu ya. multicultural. Jadi saya memiliki prinsip bahwa anak yang nakal itu tidak selamanya nakal, tapi kita harus memenuhi sebagai seorang guru kita harus memiliki namanya sebuah optimis bahwa anak ini akan bisa terus menjadi baik. Andaikan di masa depan pun dia tidak menjadi orang yang baik, seenggaknya saya sudah memenuhi panggilan sebagai seorang pendidik untuk selalu berusaha dan optimis mendidik anak itu menjadi seorang yang baik seperti itu. Baik, pemirsa podcast SMA Budi Warman 2 Jakarta, tidak ada anak yang terlahir nakal, tidak ada anak yang terlahir bodoh, dan tidak ada anak yang terlahir tidak baik. Kita wajib berusaha sama-sama mendidik anak kita. Kami di sekolah berusaha sebaik mungkin, dan kemudian orang tua pun harus mendidik dengan pendidikan yang terbaik juga diberikan kepada anak-anak. Baik, itu saja podcast SMA Budi Warman 2 Jakarta. Kembali lagi nanti di podcast yang lainnya. Tonton aja, jangan lupa subscribe untuk podcast-podcast yang lain. Terima kasih. Siap. Sukses terus Pak Erik. Siap. Gina. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, open.